Demi gengsi dan kehormatan semu, Rian tega mengusir ibunya sendiri di hari pernikahannya. Tapi ia tak tahu, doa ibu yang terlukai lebih tajam dari kutukan. Saat semuanya runtuh, cinta, karir, dan nama baik, Rian baru sadar, balasan dari Allah tak selalu datang dengan petir, tapi dengan penyesalan yang tak bisa diputar ulang. Dan langit-langit tinggi berlampu kristal bergoyang pelan setiap kali angin dari luar menyusup masuk. Pintu-pintu kayu berukir bugis dibuka lebar, menyambut para tamu dengan karpet merah yang dibentangkan dari depan halaman hingga ke panggung pelaminan. Satu persatu mobil mewah berdatangan. Para tamu melangkah masuk dengan gaun malam elegan dan setelan jas mengilap. Kamera dari para fotografer dan live streaming media sosial merekam setiap langkah mereka, menciptakan tayangan glamor seolah-olah ini adalah pernikahan para bangsawan modern. Di tengah kemewahan itu, Rian berdiri dengan dada tegak, mengenakan setelan adat Bugis berwarna putih gading yang dimodifikasi menjadi lebih kontemporer. Di sampingnya, Nadia tampak seperti putri kerajaan dengan gaun modern berhias payet mutiara, rambut disanggul rapi, dan riasan flawless yang membuatnya tampak sempurna. Tangannya menggenggam buket bunga mawar putih, tapi tatapannya penuh dengan kebanggaan, bukan keharuan. "Sayang," bisik Nadia sambil melirik ke arah tamu yang terus berdatangan. "Bapak bilang kita harus pastikan tak ada orang kampung atau kenalan lama yang masuk. Kita tak mau pesta ini ternoda oleh hal-hal tak penting." Rian hanya mengangguk. Detik itu, pikirannya melayang sejenak. Tapi bukan ke masa lalu, melainkan ke daftar tamu VIP yang baru saja ia periksa ulang tadi pagi. Menteri muda akan hadir. Salah satu investor utama perusahaannya juga dijadwalkan muncul bersama istri ketiga. Semua harus sempurna. Tak ada tempat untuk kenangan masa kecil. Apalagi untuk sosok perempuan renta yang menjual sayur keliling dan masih memakai daster batik di rumah panggung reyotnya. "Pak Jalil sudah datang?" tanya Rian pada salah satu panitia. "Sudah, Tuan." Beliau di ruang VVIP bersama kolega-kolega penting lainnya. Rian menarik napas lega. Pak Jalil, ayah Nadia, adalah tokoh masyarakat dan pemilik beberapa perusahaan logistik terbesar di Sulawesi Selatan. Dari awal, pria itu tidak menyukai latar belakang Rian. Meski kini Rian sukses secara finansial, masa lalunya sebagai anak kampung, anak penjual sayur, menjadi duri di mata sang mertua. Maka, demi menjaga kehormatan keluarga barunya, Rian tak ragu menyembunyikan siapa ibunya. Bahkan, pada pertemuan keluarga terakhir, ia berbohong, mengatakan ibunya telah meninggal sejak ia SMP. "Ayahmu luar biasa bijak, Nak. Tapi sayang, ibumu sudah tak ada. Kami turut berduka," kata Pak Jalil saat itu. Rian hanya menunduk dan menjawab pelan, "Amin. Semoga beliau tenang di sisinya." Kini, di pesta yang penuh kemilau ini, suara gamelan digital berpadu dengan denting gelas kristal. Para tamu menyantap hidangan mewah, kambing guling, sup buntut, dan beragam hidangan fusion yang disediakan oleh chef khusus dari Makassar. Tak jauh dari gedung, di seberang jalan yang dipenuhi kendaraan parkir, seseorang berdiri dengan tubuh gemetar. Bu Warni. Ia memakai kebaya coklat batik tua, rambutnya digelung seadanya, dan di tangannya ada kotak plastik bening berisi kue cucur. Sepasang sandal jepit yang sudah aus membungkus kakinya yang gemetar karena udara kota yang lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri lama di luar pagar. Tidak tahu siapa yang harus ia temui. Tidak tahu pada siapa harus bertanya. Suaranya seperti hilang, tenggelam di antara suara tawa, musik, dan ucapan selamat yang bertalu-talu dari dalam gedung. Akhirnya ia memberanikan diri. Sambil menunduk, ia melangkah perlahan mendekati pintu masuk. "Maaf, Bu, undangannya mana?" tanya seorang satpam berseragam hitam, dengan tangan terentang menghentikannya. Bu Warni gugup. Ia mengusap keringat di dahi, lalu menjawab pelan, "Saya ibunya Rian. Anak saya menikah hari ini. Saya cuma mau lihat saja." "Nak, gak usah masuk juga tak apa. Ibu cuma mau kasih ini." Ia menyodorkan kotak kue cucur itu dengan tangan gemetar. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah. Ia ragu, menoleh pada satpam lain yang tampak ragu juga. "Bu,
Kami tidak bisa izinkan masuk kalau tidak ada nama di daftar. Tunggu sebentar. Ya, saya panggil panitianya dulu, ujar satpam muda itu, sedikit lebih lembut dari temannya. Dari dalam, seorang panitia perempuan keluar. Melihat wajah dan penampilan Bu Warni yang kontras dengan tamu-tamu lainnya, ia langsung mengernyit. Ibu siapa? Saya. Ibu kandung Rian. Jawabnya dengan senyum getir. Perempuan itu langsung masuk ke dalam tanpa menjawab. Beberapa menit kemudian, Rian sendiri keluar. Tatapan pertama mereka bertemu. Mata Bu Warni langsung berkaca-kaca. Ia tersenyum dan berkata, "Nak, ibu datang cuma sebentar, ya? Ibu bawain kue kesukaanmu, kue cucur. Dulu kamu suka sekali." Tapi kalimat itu terhenti. Rian menatap ibunya seperti melihat orang asing. Matanya tajam, dingin, dan penuh tekanan dari dalam. "Bu, ngapain ibu datang ke sini?" Ibu cuma mau lihat kamu. Nak, gak usah masuk juga tak apa. Ibu cuma mau." "Sudah, jangan bikin malu saya. Bu, tamu-tamu saya itu orang penting semua. Tolong pulang saja." Hening. Sesaat, suara pesta dari dalam mendadak seperti menjauh. Di tangan Bu Warni, kotak kue cucur itu bergetar, nyaris terjatuh. Apa kamu malu sama ibu, Yan?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Rian mengatupkan rahang. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada tamu yang melihat, lalu bicara lebih keras. "Tolong antar beliau keluar. Jangan bikin keributan." Satpam mendekat pelan. "Bu, mari saya antar." Bu Warni tak bergerak. Ia hanya menatap anaknya lama. Mata yang sama yang dulu ia tatap saat memakaikan seragam SD. Mata yang ia peluk setiap Rian pulang menangis karena diejek teman. Kini, mata itu begitu asing. Dingin. Seperti tak mengenalnya. Akhirnya, ia melangkah pelan. Pergi meninggalkan gedung pernikahan itu dengan tubuh ringkih dan hati remuk. Kotak kue cucur jatuh dari tangannya. Tutupnya terbuka, dan isinya terguling di atas paving basah karena embun. Tak seorang pun memungutnya. Sementara dari dalam gedung, suara tawa dan sorak-sorai membahana, menyambut pengantin yang akan naik ke pelaminan. Sebuah pesta yang tak tahu telah mengusir air mata paling tulus dari seorang ibu. Langit malino mendung malam itu. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menampung air mata yang jatuh diam-diam dari seorang ibu yang baru saja diusir oleh darah dagingnya sendiri. Di trotoar dingin di seberang gedung pesta, Bu Warni duduk terpaku di atas kursi beton tua. Sandal jepitnya basah, kebaya batiknya kini lecek, dan wajahnya tampak memucat oleh lelah dan luka hati yang tak bisa ditutupi lagi. Kotak kue cucur yang terjatuh masih tergeletak di bawah kursi, sudah remuk. Sebagian isinya terkena cipratan air hujan gerimis yang mulai turun perlahan. Tapi tak ada yang ia pikirkan lagi selain kalimat yang terus terngiang di telinganya. "Tolong pulang saja, Bu. Jangan bikin malu saya." Ia menarik napas panjang yang gemetar. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Wajahnya mendongak ke langit, menatap kosong pada cahaya lampu jalan yang temaram. "Ya Allah, anakku malu punya ibu seperti aku," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Suaranya pecah, dan air mata mengalir tanpa suara. Suatu ketika, Rian kecil pernah menangis karena teman sekolahnya mengejeknya anak penjual sayur. Bu Warni ingat jelas bagaimana ia memeluk anaknya erat-erat dan berbisik, "Nak, kamu harus jadi orang hebat. Jangan pernah malu punya ibu seperti ini. Kalau kamu berhasil, ibu nggak butuh apa-apa, cukup kamu ingat ibu. Cukup kamu peluk ibu." Namun, pelukan itu kini hanya tinggal kenangan. Rian telah tumbuh besar, terlalu besar untuk mengingat tangan keriput yang dulu menyuapinya bubur panas dengan sendok kaleng. Terlalu tinggi untuk menoleh ke bawah, tempat Bu Warni berdiri, masih dengan cinta yang tak berubah. Beberapa orang lewat di depannya, menatap iba namun tak satu pun berani menyapa. Mereka tahu siapa dia. Sosok renta yang dengan sabar mendorong gerobak sayur tiap pagi, mengucap salam dan tersenyum bahkan saat dagangannya tak laku. Hari ini, mereka menyaksikan bagaimana seorang ibu ditolak dari pesta anaknya sendiri. Tak kuat menahan dingin,
Bu Warni akhirnya berdiri pelan. Lututnya bergetar. Ia menunduk, memungut sisa kue cucur yang sudah basah, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak seadanya. Tak peduli betapa kota itu kini kotor dan hancur, baginya itu adalah satu-satunya bentuk cinta yang ia bawa untuk anaknya hari ini. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh dari gedung yang masih gemerlap. Suara musik pesta terdengar makin samar, digantikan oleh rintik hujan dan isak tangis lirih yang terus ia tahan sejak tadi. Sementara itu, di dalam gedung, pesta masih berlangsung megah. Tamu-tamu berkumpul di pelaminan. Kamera menyorot wajah Nadia dan Rian yang berdiri berdampingan, tersenyum di depan backdrop bertuliskan, The Perfect Union. Di sekeliling mereka, lilin aromaterapi menyala, wangi bunga segar memenuhi ruangan. Tapi senyum Rian mulai terasa kaku. Sejak tadi, matanya tak tenang. Ia mencoba menyambut setiap tamu dengan ramah, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Kalimat terakhir ibunya, yang terlontar lirih tapi menampar jiwa, masih berputar di kepalanya. Apa kamu malu sama ibu, Yan? Rian mencuri pandang ke arah pintu. Ia berpikir, mungkin ibunya belum jauh. Mungkin ia masih berdiri di luar. Mungkin. Tapi tak ada waktu untuk itu. Pak Jalil sedang berjalan mendekat bersama kolega penting dari dunia bisnis. Rian langsung berdiri tegak, menyambut dengan senyum formal yang telah ia latih bertahun-tahun. Rian, luar biasa sekali pestamu. Nadia beruntung dapat kamu, kata salah satu kolega. Terima kasih, Pak. Semua ini karena dukungan dari keluarga besar, jawab Rian dengan suara mantap, menyembunyikan getir yang mulai mencakar dalam dada. Ngomong-ngomong, mana ibumu? Kami tadi sempat cari-cari, tapi belum lihat juga. Tanya seorang tamu tua yang sempat mengenal Rian di masa kecil. Wajah Rian menegang sepersekian detik. Namun ia cepat-cepat menunduk sedikit dan menjawab pelan. Beliau sudah lama meninggal, Pak. Beberapa tamu mengangguk pelan, mengucap, Innalillahi, sambil menepuk bahu Rian. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, sang ibu yang mereka doakan itu baru saja diusir dari pesta yang seharusnya menjadi kebahagiaan miliknya juga. Ketika malam semakin larut dan tamu mulai berkurang, Nadia sibuk memeriksa hadiah pernikahan yang menumpuk di ruang VVIP. Rian berdiri di dekat jendela besar, menatap lampu jalan yang masih menyala. Entah kenapa, ia merasa malam itu berbeda. Ada yang hilang, ada yang ia buang, dengan tangannya sendiri. Rian, panggil Nadia. Kamu kenapa? Rian menoleh cepat, tersenyum paksa. Enggak, cuma cape dikit. Tapi jauh di dalam hatinya, Rian tahu bukan tubuhnya yang lelah, melainkan jiwanya yang mulai retak. Dan ia sadar, pesta megah ini bukanlah puncak dari sebuah kesuksesan. Justru malam itu menjadi titik di mana ia telah memutus tali paling suci dalam hidup seorang anak, tali cinta seorang ibu. Pintu kamar hotel bintang 5 itu menutup perlahan dengan bunyi klik yang berat. Nadia menggandeng lengan Rian masuk ke dalam ruangan luas nan mewah yang dihiasi taburan kelopak mawar, lilin aromaterapi lavender, dan sebotol anggur mahal di atas meja kecil di samping ranjang. Tirai-tirai tebal menjuntai dari langit-langit tinggi, mengurung mereka berdua dalam nuansa remang-remang yang hangat. Semua terlihat sempurna. Ranjang king size berhias spray putih bersih. Pendingin ruangan menghembuskan udara sejuk dengan lembut. Dan di luar jendela tampak cahaya kota Malino yang masih menyala seperti kunang-kunang raksasa. Tapi Rian tidak merasa apa-apa. Ia berdiri kaku di depan ranjang, menatap kosong ke dinding. Jas pengantinnya sudah dilepas. Dasinya tergeletak sembarangan di lantai. Nadia menoleh ke arahnya, masih tersenyum lelah tapi manja. Sayang, kamu kok diam saja? Tanyanya pelan, lalu duduk di ranjang sambil melepas anting panjang yang sejak tadi menggantung berat di telinga. Rian tersentak dari lamunannya, lalu tersenyum sekilas. Enggak, aku cuma capek. Acaranya panjang banget tadi. Nadia tertawa kecil, lalu berbaring dengan gaun yang masih belum sempat dilepas. Iya. Aku juga pegal semua. Tapi akhirnya selesai juga. Kita sekarang resmi suami istri. Gimana rasanya? Rian berjalan pelan ke meja kecil,
menuangkan air mineral ke dalam gelas dan meminumnya cepat. Tenggorokannya kering, padahal udara dingin. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela, tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan wajah Bu Warni. Mata sembab itu, suara gemetar itu, dan kotak kue cucur yang terjatuh dan remuk di tanah. Ia menutup mata, mencoba mengusir bayangan itu, tapi gagal. "Aku mau mandi dulu ya," katanya singkat. Lalu langsung menuju kamar mandi tanpa menunggu jawaban Nadia. Di dalam kamar mandi, air hangat mengucur deras dari pancuran. Uap memenuhi kaca, memburamkan refleksi tubuh Rian yang berdiri membatu. Ia menunduk, membiarkan air mengguyur wajah dan tubuhnya. Tapi air itu tak mampu membersihkan rasa bersalah yang mulai menggerogoti dadanya. Di sudut kamar mandi, ia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat kecil, satu momen yang kini terasa begitu besar. Saat ia demam tinggi di kelas 3 SD, Bu Warni begadang semalaman hanya untuk mengompres kepalanya dengan handuk dingin sambil bersyalawat. Waktu itu, ia sempat menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Kalau aku sembuh, ibu harus selalu ada di hari-hari pentingku, ya." Dan hari ini, hari terpenting dalam hidupnya, ia mengusir wanita itu. Tubuhnya merosot perlahan ke lantai keramik yang licin, terduduk dengan tangan menutup wajah. Rian menggigit bibirnya keras-keras, menahan tangis yang tak bisa ia keluarkan di depan Nadia. Tangis seorang anak yang baru sadar telah membunuh sebagian jiwanya sendiri demi sesuatu yang fana, gengsi. Sementara itu, di luar kamar mandi, Nadia mulai merasa aneh. Sudah hampir 30 menit, tapi Rian belum juga keluar. Ia berdiri, membuka gaunnya perlahan dan menggantinya dengan kimono hotel, lalu duduk di tepi ranjang sambil membuka ponsel. Puluhan notifikasi masuk dari unggahan foto dan video pesta tadi. Semua memuji, semua memuja. Perfect couple, cincin. Pestanya seperti dongeng, kilauan. Pasangan paling serasi tahun ini. Tapi Nadia tak tahu, di balik semua pujian itu, sebuah video amatir yang baru saja diunggah mulai menyebar pelan-pelan. Rekaman dari salah satu tamu yang tak sengaja merekam momen saat Rian berbicara dengan Bu Warni di depan gedung. Meski hanya beberapa detik, cukup terlihat bagaimana seorang wanita tua ditolak masuk dan diusir dengan mata berlinang air mata. Di pojok video itu, suara lirih terekam. "Apa kamu malu sama ibu, Yan?" Seseorang membagikannya dengan caption pedas. "Anak durhaka di pesta mewah. Siapapun dia, semoga Allah beri sadar." Nadia belum melihatnya, tapi komentar netizen mulai bermunculan. Video itu menyebar di grup-grup lokal, mulai ramai dibahas, dan perlahan menggulung seperti bola salju yang tak bisa dihentikan. Setengah jam kemudian, Rian akhirnya keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tersenyum kecil, memaksakan ketenangan. Nadia menoleh, memperhatikan gerak-geriknya. "Kamu yakin gak apa-apa? Wajahmu kok kayak kosong." "Cuma capek." "Benar, aku cuma capek." Nadia diam. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi malam ini terlalu larut untuk mencari jawaban. Lagi pula, ia terlalu lelah untuk berdebat. Rian naik ranjang, berbaring di sisi kirinya. Matanya menatap ke langit-langit yang putih bersih. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik seperti di kampung ibunya. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras dalam keheningan kamar mewah itu. Detik demi detik berlalu, tapi kantuk tak kunjung datang. Di dalam dadanya, satu kalimat terus berputar seperti doa terbalik. "Apa kamu malu sama ibu?" Malam pertama itu berlalu, bukan dengan pelukan dan ciuman, melainkan dengan keheningan panjang yang menyiksa. Dan saat fajar menjelang, Rian tahu satu hal. Tidak semua kesuksesan membawa kebahagiaan. Kadang, ia justru datang sebagai kutukan paling halus. 3 hari telah berlalu sejak pesta pernikahan yang disiarkan luas itu. Dunia Rian dan Nadia masih dipenuhi oleh ucapan selamat dan kemegahan palsu yang dibungkus dalam unggahan foto-foto sempurna. Mereka bahkan sempat diwawancarai oleh salah satu kanal lokal yang mengulas pernikahan mewah dan pasangan ideal ala generasi mapan. Namun di balik semua itu,
Ponsel Rian yang ia taruh dalam mode senyap sejak semalam terus bergetar di atas nakas. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan WhatsApp dari nomor-nomor tak dikenal masuk bertubi-tubi, bersanding dengan satu nama yang hampir ia lupakan, Pak Hashim, tetangga ibunya di kampung. Akhirnya, Rian membuka ponsel itu pagi itu juga, saat Nadia sedang mandi dan wangi sabun menyebar ke seluruh kamar. Saat ia membaca isi pesan dari Pak Hashim, tubuhnya langsung menegang. "Yan, ibumu masuk rumah sakit. Pingsan di warung pagi ini. Tolong pulang. Ini darurat." Jantungnya berdegup keras. Tangannya bergetar saat hendak menelpon balik. Namun suaranya tercekat. Ia hanya menatap layar ponsel yang kini terasa sangat dingin di telapak tangan. Ia terduduk di ujung ranjang. Matanya kosong. Hati yang sebelumnya penuh dengan bayangan pesta, kini dihempas oleh satu kalimat sederhana, "Ibumu masuk rumah sakit." Tak lama kemudian, Nadia keluar dari kamar mandi dengan rambut terikat handuk. Melihat suaminya yang duduk membatu di tepi ranjang, ia mengernyit. "Rian, kok kamu pucat banget?" Rian tak langsung menjawab. Ia menatap wajah istrinya lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. "Ibu masuk rumah sakit. Pak Hashim ngabarin. Katanya pingsan di warung." Wajah Nadia mendadak berubah. Ia terdiam sejenak, sebelum bertanya pelan, "Ibu yang waktu itu datang ke pesta?" Rian hanya mengangguk. Tatapannya seperti kehilangan arah. Ia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, karena bahkan menyebut, "Ibu," kini seperti menampar dirinya sendiri. Nadia menggigit bibir bawahnya, lalu duduk di samping Rian. "Aku ikut, ya." Rian menoleh cepat. "Nggak usah. Ini urusan keluarga. Aku cuma mau lihat kondisi ibu. Itu saja." Dalam hatinya, ia sadar, ini bukan sekadar urusan keluarga. Ini soal luka, soal aib, soal pilihan yang telah ia buat. Tapi ia belum siap membawa Nadia ke kampung. Belum siap memperkenalkan istri barunya kepada rumah panggung reot yang dulu ia tinggali. Perjalanan menuju rumah sakit kecil di pinggiran kota memakan waktu 2 jam. Rian menyetir sendiri, tanpa sopir, tanpa bicara. Hanya deru mesin dan suara angin dari luar yang menemani. Di dashboard mobil, wangi parfum mewah masih tersisa dari acara pernikahan. Tapi baunya kini seperti mual menusuk hidung. Saat tiba di rumah sakit, Rian disambut oleh Pak Hashim yang langsung mengarahkannya ke ruang perawatan kelas 3. Lorong-lorong rumah sakit itu sempit, dindingnya kusam, dan aroma disinfektan yang menyengat menusuk hidung. Berbeda jauh dengan fasilitas rumah sakit tempat ia dan Nadia biasa melakukan check-up. Ketika ia melangkah masuk ke ruang perawatan itu, waktu seakan berhenti. Bu Warni terbaring di ranjang usang dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan oksigen terpasang di hidungnya. Di meja samping ranjang, ada satu kantong plastik kecil berisi baju ganti dan kotak kue cucur yang hancur. Kotak itu, kotak yang ia lihat terjatuh 3 hari lalu di depan pintu gedung pernikahan. Rian menelan ludah. Matanya mulai panas, tapi ia tetap berdiri tegak. Langkahnya perlahan mendekati ranjang. Ia ingin menyentuh tangan ibunya, tapi tangannya kaku, seolah tubuhnya menolak. "Ibu kenapa?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Pak Hashim yang berdiri di belakangnya menjawab, "Pingsan di warung. Katanya sudah seminggu nggak makan cukup, tapi tetap maksa kerja. Tadi pagi pas lagi nata sayur, tiba-tiba jatuh." Rian mengepalkan tangan. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, mendengar ibunya kelaparan, atau menyadari bahwa selama ibunya menahan lapar, ia justru pesta pora di gedung mewah. "Ibu memang keras kepala," tambah Pak Hashim sambil menghela napas. "Dia bilang gak apa-apa gak makan, asal bisa kasih hadiah buat kamu. Katanya kamu suka banget kue cucur." Rian terisak pelan. Ia duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin dan keriput. Ia melihat jemari itu, jemari yang dulu memandikannya, meninabobokannya, dan membersihkan luka di lututnya. "Ibu, maafin Rian." Suara itu nyaris tak terdengar. Bibirnya gemetar, dadanya sesak. Ia membungkuk,
mencium punggung tangan ibunya. Tapi Bu Warni masih tak sadarkan diri. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasa benar-benar kecil. Dokter datang sekitar setengah jam kemudian. Pria muda berkacamata itu menatap berkas rekam medis sambil berbicara datar. Ibu Anda mengalami komplikasi akibat tekanan darah tinggi dan kelelahan. Mungkin karena usia juga, tubuhnya nggak bisa menoleransi stres. Kami sudah beri cairan dan obat penenang. Sekarang tinggal menunggu kesadarannya kembali. Dia bisa sadar, Dok? Tanya Rian, nyaris berbisik. Harapan selalu ada, tapi waktu tidak bisa kami janjikan. Yang terpenting sekarang, dampingi beliau. Orang seperti beliau hanya butuh satu hal, rasa dicintai. Kalimat itu menusuk, bukan karena nadanya menuding, tapi karena isinya menelanjangi semua dosa Rian. Hari mulai berganti malam. Hujan turun pelan, menyapu jendela rumah sakit dengan ritme yang menenangkan, sekaligus menghantui. Rian tak beranjak dari kursi. Ia hanya duduk di samping ranjang itu, menggenggam tangan ibunya, menatap wajah yang kian pucat, dan terus berbisik dalam hati. Bangunlah, Ibu. Aku salah. Tapi jangan hukum aku seperti ini, jangan pergi sekarang, belum sempat aku tebus semuanya. Tapi waktu tidak berhenti. Ia terus berjalan, tanpa peduli seseorang sedang menunggu kesempatan kedua. Suasana di ruang rawat inap masih sunyi. Hanya bunyi alat infus yang menetes pelan, dan sesekali suara napas berat Bu Warni yang tertahan-tahan, seperti berjuang untuk tetap hidup meski tubuhnya kian lemah. Rian masih duduk di kursi yang sama, tubuhnya lunglai bersandar di sandaran besi, matanya bengkak karena tangis yang tertahan dan lelah yang tak tertidur. Dari jendela, cahaya senja mulai masuk, mengubah warna ruangan dari putih dingin menjadi jingga sendu. Saat itulah pintu terbuka perlahan. Seorang pria bersarung dan berpeci putih melangkah masuk. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Matanya teduh, namun sorotnya tajam menembus. Ia membawa sebungkus buah dan satu kantong plastik berisi air zam-zam. "Assalamualaikum," sapanya lembut. Rian mendongak. Matanya melebar. "Farid." Ustaz Farid mengangguk pelan. Suaranya hangat, tapi wajahnya serius. "Lama tak bertemu, Yan." Rian berdiri cepat dan memeluknya. Dadanya terasa sesak. Ia tak sadar selama ini begitu merindukan pelukan yang membawa kehangatan dari masa kecil. Farid adalah teman masa kecilnya. Anak guru ngaji di kampung, yang dulu selalu mengajak Rian ke masjid kecil di pinggir sawah, sebelum hidup memisahkan mereka. "Kau masih ingat aku?" tanya Rian pelan, hampir malu. "Aku tidak pernah lupa. Dan aku tidak pernah lupa siapa ibumu." Rian terdiam. Ia duduk kembali, matanya tertuju pada tubuh lemah Bu Warni di ranjang. Farid meletakkan kantong buah di meja kecil, lalu duduk di kursi sebelah Rian. Sejenak ia memandangi Bu Warni, lalu menoleh dengan tatapan berat. "Yan, aku dengar apa yang terjadi di pesta itu." Rian menutup wajahnya. "Aku bodoh, Farid. Aku malu ngakuin ini." Farid tidak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang, lalu bersuara rendah. "Tahukah kau, setiap kali ibumu belanja ke pasar, dia selalu sisihkan uang 1.000-2.000 rupiah untuk bersedekah di masjid. Padahal kadang dia sendiri tak makan. Ia bilang, 'Saya sedekahkan ini untuk Rian. Semoga Allah lunakan hatinya, jauhkan dari orang-orang zolim.'" Rian tertegun. Air matanya jatuh lagi, tanpa bisa ditahan. Farid melanjutkan, "Kau ingat waktu kau ditolak masuk SMA favorit karena tidak punya seragam baru? Ibumu menjual satu-satunya perhiasan yang ia miliki, cincin kawin peninggalan almarhum ayahmu. Ia datang ke rumahku malam-malam, menangis minta bantuanku agar kau tak putus sekolah. Dan kau tahu apa yang dia bilang saat itu?" Rian menggeleng lemah. "Tolong bantu anak saya, Pak Ustaz. Kalau perlu saya bersih-bersih masjid setiap hari juga nggak apa-apa. Asal Rian bisa sekolah." Rian menangis terisak kini. Tangannya mencengkeram lututnya. Hatinya seperti ditusuk berkali-kali oleh kebenaran yang selama ini ia abaikan demi gengsi. Farid menatapnya lekat-lekat.
Kau bilang ibumu telah meninggal. Padahal dia masih hidup. Tapi mungkin benar. Yang mati adalah rasa hormatmu. Dan yang kau bunuh bukan hanya perasaan ibumu, tapi harga dirimu sendiri sebagai anak. Aku menyesal. Farid. Rian merintih. Aku pikir kalau aku kaya, ibuku akan bahagia. Tapi aku justru membuatnya hancur. Farid menghela napas panjang. Ia tak berkata-kata, hanya menepuk bahu Rian perlahan. Allah tak akan diam, Yan. Tidak sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi kau harus siap, sebab balasannya datang dengan cara yang paling tak terduga, dan paling mengiris. Kalimat itu menghujam. Dalam diam, Rian tahu, itu bukan kutukan. Itu adalah peringatan. Dan ia layak mendapatkannya. Farid bangkit, menghampiri Buarni. Ia menyentuh punggung tangan wanita itu, lalu berdoa dalam hati, mengalunkan ayat pendek, dan meniup pelan ke arah ubun-ubun. Rian berdiri mengikuti. Ia menggenggam tangan ibunya yang masih dingin, lalu membisikkan kata-kata lirih yang pecah oleh tangis. Ibu, Rian di sini. Ibu dengar, kan? Maafin Rian, Bu. Rian salah. Rian durhaka. Farid menoleh ke arah sahabatnya, lalu berkata, kalau kau ingin dimaafkan ibumu, maka jangan hanya bicara dengan lidahmu. Tunjukkan lewat perbuatanmu. Kalau kau benar-benar ingin tebus semuanya, lakukan sebelum semuanya terlambat. Rian hanya bisa mengangguk. Dalam kepalanya, satu suara menggema berulang-ulang. Lakukan sebelum terlambat. Dan ia tahu waktu yang tersisa tak lagi banyak. Subuh itu dingin menusuk. Langit masih gelap, dan hanya lampu lorong rumah sakit yang menyala redup, menemani Rian yang tertidur sambil bersandar di tepi ranjang ibunya. Satu tangannya masih menggenggam tangan Buarni yang mulai menghangat kembali. Selimut diselimuti napas berat dan detak-detik jam dinding yang terasa lambat. Ustaz Farid sudah pulang semalam. Ia meminta diri setelah berjam-jam mendampingi Rian, meninggalkan pesan pendek namun menghunjam. Jangan tunggu kehilangan untuk mencintai. Cinta sejati ditunjukkan saat masih ada kesempatan. Rian sempat tertidur, tapi tidak tenang. Tidurnya dibalut mimpi aneh. Ia berada di tengah pasar gelap, di mana suara-suara sayup terdengar memanggilnya. Suara wanita tua, gemetar, namun lembut. Nak, sudah waktunya. Rian, ibu capek. Ia terbangun seketika. Matahari belum terbit. Tapi kamar itu sepi. Terlalu sepi. Ia menatap wajah ibunya. Diam. Tenang. Tapi berbeda. Ibu? Bisiknya. Penuh ragu. Ia bangkit dari kursi. Tangannya menyentuh pipi ibunya. Dingin. Matanya terbuka separuh. Seperti ingin tetap menatap anaknya untuk terakhir kalinya. Tapi sorot itu telah hilang. Seperti cahaya lilin yang padam saat angin melintas. Detik itu, waktu seperti berhenti. Rian berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Ia mengguncang pelan tubuh ibunya. Ibu, ini Rian. Bu. Bangun. Bu. Jangan tinggalin Rian. Ibu. Tak ada jawaban. Tangis pecah tiba-tiba. Tak tertahankan. Rian memeluk tubuh ibunya erat-erat. Menciumi keningnya sambil menangis seperti anak kecil yang ketakutan. Teriakan lirihnya menggema di ruang kecil itu, mengguncang sunyi pagi yang belum terjaga. Buka matamu, Beu. Rian belum minta maaf. Rian belum sempat bilang kalau Rian sayang. Ibu. Suster berlari masuk, menyusul dokter jaga. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka hanya saling tatap, mengangguk pelan, lalu menutup wajah Buarni dengan kain putih tipis. 1 detik. Seluruh dunia Rian runtuh. Setelah semua prosedur selesai, Rian hanya bisa terduduk di lantai kamar rawat. Matanya sembab. Napasnya pendek-pendek. Ia menggenggam dompet kecil milik Buarni, dompet kain batik tua, dengan resleting rusak di salah satu sisinya. Isinya tak banyak. Foto Rian kecil yang mengenakan seragam SD, lusuh dan terlipat. Uang 5 ribuan 3 lembar. Uang 1000-an yang sudah kusut. 1 sobekan koran dari artikel profil perusahaannya.
dan sebuah kertas kecil bertuliskan tulisan tangan. Doa ibu untuk Rian, jadi anak soleh, sukses, dan jangan pernah lupakan ibu. Walau ibu sudah nggak ada. Rian menjerit lirih, memeluk dompet itu seperti nyawa terakhir yang ia miliki. Hatinya terkoyak, tubuhnya lemas, dan ia merasa seperti tenggelam dalam kubangan penyesalan yang tak berujung. Pagi itu, kota Malino berkabut. Mobil jenazah kecil menuruni perbukitan, membawa Bu Warni kembali ke kampung asalnya, ke tanah yang dulu ia injak setiap hari sambil membawa sayur, ke masjid kecil tempat ia biasa duduk menanti azan, dan ke rumah kayu reot yang kini sepi tak berpenghuni. Rian mengikuti dari belakang, mengenakan baju koko putih yang basah oleh air mata. Wajahnya tak bisa disembunyikan dari para tetangga yang berdiri di pinggir jalan, menyambut dengan pandangan penuh campur aduk. Iba, marah, kecewa, dan diam-diam mengerti. Saat keranda diturunkan dan ditandu ke pemakaman, suara azan zuhur berkumandang dari kejauhan. Langit yang semula mendung mendadak terang. Angin berhembus pelan, seperti membelai wajah Rian yang kini bersujud di sisi liang lahat, menangis seperti anak kecil kehilangan rumahnya. Ia tak peduli tanah mengotori bajunya, tak peduli mata-mata yang mengawasi. Ia hanya ingin satu hal, kembali ke waktu sebelum ia menyakiti ibunya. Tapi waktu tak pernah bisa diputar. Setelah semua selesai, Rian duduk bersila di samping pusara yang masih basah. Tanah merah yang baru ditabur bunga itu menjadi saksi bisu dari sebuah kisah yang tak sempat ditebus. Ia membaca Al-Fatihah dengan suara gemetar, lalu menunduk dalam-dalam. Ibu, dengar Riannya. Bu, kalau ibu bisa dengar dari tempat yang lebih tinggi, tolong maafkan anakmu ini. Angin kembali berhembus. Tinggi. Tapi hati Rian tahu meski kata, maaf, telah ia ucapkan, pelukannya tak pernah sampai. Dan itu, akan menjadi penyesalan yang ia bawa seumur hidupnya. Hanya berselang 3 hari setelah pemakaman Bu Warni, kabar itu meledak. Sebuah video berdurasi 46 detik tersebar luas di media sosial. Terlihat jelas sosok wanita tua dengan kebaya coklat lusuh berdiri di depan gedung pernikahan mewah. Suaranya gemetar, tapi terekam cukup jelas oleh kamera amatir. Saya ibunya, cuma mau lihat saja, bawain kue cucur. Lalu, suara seorang pria terdengar tegas, menyakitkan. Tolong pulang saja, Bu. Jangan bikin malu saya. Detik berikutnya, video memperlihatkan wanita itu berjalan menjauh. Kotak plastik kue cucur jatuh ke tanah, tak dipedulikan siapapun. Caption video itu, anak durhaka, pesta megah, tapi ibunya sendiri diusir. Video itu viral dalam hitungan jam. Grup keluarga, komunitas sosial, bahkan akun motivasi dan religi ramai membagikannya. Wajah Rian, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai pebisnis muda sukses dan pengantin idaman, mendadak berubah menjadi simbol pengkhianatan anak terhadap ibu kandungnya. Komentar pun mengalir deras. Semoga Allah ampuni dosamu, nak. Yang begini hidupnya nggak akan tenang. Malu, istrinya cantik tapi hatinya busuk. Ternyata ibunya sudah meninggal itu cuma alasan untuk nutupi aib. Tak hanya di media sosial, berita daring lokal mengangkatnya dengan tajuk, tragis. Anak usir ibu kandung di hari pernikahan. Kini ibunya telah meninggal dunia. Di apartemen mewah tempat mereka tinggal, Rian duduk terpaku di sofa ruang tamu. Ponselnya tak berhenti berbunyi. Notifikasi mencuat dari berbagai aplikasi, email, bahkan pesan langsung dari investor yang dulu mengidolakan dirinya. Ia membuka satu email dari salah satu rekan bisnis. Maaf Rian. Untuk saat ini kami memutuskan untuk menunda kerjasama. Citra personal Anda terlalu berisiko untuk brand kami. Rian menutup ponsel itu dan menjatuhkannya ke meja dengan gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tak pernah menyangka semuanya akan secepat dan setajam ini. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah, perlahan runtuh, bukan oleh musuh, bukan oleh kegagalan bisnis, melainkan oleh satu dosa terhadap seorang ibu. Di kamar tidur, Nadia menatap layar laptopnya dengan wajah tegang. Ia sedang membaca kolom komentar di akun milik ayahnya yang ikut terseret karena hubungan keluarga.
Pak Jalil adalah tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan keluarga. Komentar seperti, menantu tak tahu diri, ayahnya bangga. Ayah seperti Jalil harusnya malu punya menantu model begini. Wajah Nadia mengeras. Ia menutup laptop, bangkit, dan mendatangi Rian yang masih terduduk. Kita harus bicara, katanya pelan tapi tegas. Rian menatap istrinya. Matanya bengkak. Wajahnya tak terawat. Kamu tahu ini semua berawal dari apa? Tanya Nadia. Nadanya datar. Aku tahu, dan aku menyesal. Menyesal sekarang? Setelah semua orang tahu? Setelah papa malu? Setelah semua kontrak kerja sama keluargaku dibatalkan? Rian diam. Nadia melipat tangan di dada. Wajahnya menegang. Rian, kamu bukan cuma menghancurkan dirimu sendiri. Kamu menyeret aku, keluargaku, ke dalam lumpur yang kamu buat sendiri. Aku nggak pernah berniat. Tapi kamu melakukannya. Kamu bilang ibumu sudah meninggal. Kamu sembunyikan dia demi gengsi. Demi kebanggaan palsu yang sekarang malah menjatuhkan kita. Kamu pikir uang dan pesta bisa menutupi semua itu? Rian menunduk. Tak sanggup membela diri. Ia sadar. Semuanya benar. Nadia, ayahnya, bahkan publik semuanya benar. Dan sekarang, Papa minta kita pisah rumah sementara. Untuk jaga nama baik. Katanya, menantu macam begini, jangan bawa aib ke dalam rumah saya. Rian membelalak. Apa? Nadia, kamu serius? Nadia menatap tajam. Aku akan pulang ke rumah Papa sementara. Sampai keadaan tenang. Kamu selesaikan urusanmu. Tapi jangan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Rian terduduk lemas. Dunia yang semula ia genggam erat kini seperti pasir yang mengalir dari sela jari-jarinya. Tak bisa dihentikan, tak bisa dikembalikan. Hari itu, Nadia keluar dari apartemen tanpa sepatah kata lagi. Ia membawa satu koper. Tak menoleh saat pintu ditutup. Rian terdiam di ruang tamu, menatap pintu itu lama, hingga rasanya udara di sekitarnya menghilang. Keheningan menelan segalanya. Saat malam tiba, Rian masih duduk di tempat yang sama. Televisi menyala tapi tak ia dengar. Ponselnya berbunyi tapi tak ia angkat. Di meja, dompet kain tua milik ibunya tergeletak, masih dengan foto masa kecilnya yang kini telah mengubah segalanya. Ia menggenggam dompet itu, lalu menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan sekadar duka, tapi tangisan kehilangan atas segalanya. Dunia, nama baik, istri, dan yang paling dalam, seseorang yang tak akan pernah kembali. Hanya berselang 3 hari setelah pemakaman Bu Warni, kabar itu meledak. Sebuah video berdurasi 46 detik tersebar luas di media sosial. Terlihat jelas sosok wanita tua dengan kebaya coklat lusuh berdiri di depan gedung pernikahan mewah. Suaranya gemetar, tapi terekam cukup jelas oleh kamera amatir. Saya ibunya cuma mau lihat saja, bawain kue cucur. Lalu, suara seorang pria terdengar tegas, menyakitkan. Tolong pulang saja, Bu. Jangan bikin malu saya. Detik berikutnya, video memperlihatkan wanita itu berjalan menjauh. Kotak plastik kue cucur jatuh ke tanah, tak dipedulikan siapapun. Caption video itu, anak durhaka, pesta megah, tapi ibunya sendiri diusir. Video itu viral dalam hitungan jam. Grup keluarga, komunitas sosial, bahkan akun motivasi dan religi ramai membagikannya. Wajah Rian, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai pebisnis muda sukses dan pengantin idaman, mendadak berubah menjadi simbol pengkhianatan anak terhadap ibu kandungnya. Komentar pun mengalir deras. Semoga Allah ampuni dosamu, nak. Yang begini hidupnya nggak akan tenang. Malu. Istrinya cantik tapi hatinya busuk. Ternyata ibunya sudah meninggal itu cuma alasan untuk nutupi aib. Tak hanya di media sosial, berita daring lokal mengangkatnya dengan tajuk, tragis. Anak usir ibu kandung di hari pernikahan. Kini ibunya telah meninggal dunia. Di apartemen mewah tempat mereka tinggal, Rian duduk terpaku di sofa ruang tamu. Ponselnya tak berhenti berbunyi.
Notifikasi mencuat dari berbagai aplikasi, email, bahkan pesan langsung dari investor yang dulu mengidolakan dirinya. Ia membuka satu email dari salah satu rekan bisnis. "Maaf Rian, untuk saat ini kami memutuskan untuk menunda kerjasama. Citra personal Anda terlalu berisiko untuk brand kami." Rian menutup ponsel itu dan menjatuhkannya ke meja dengan gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tak pernah menyangka semuanya akan secepat dan setajam ini. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah, perlahan runtuh, bukan oleh musuh, bukan oleh kegagalan bisnis, melainkan oleh satu dosa terhadap seorang ibu. Di kamar tidur, Nadia menatap layar laptopnya dengan wajah tegang. Ia sedang membaca kolom komentar di akun milik ayahnya yang ikut terseret karena hubungan keluarga. Pak Jalil adalah tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan keluarga. Komentar seperti, "Menantu tak tahu diri, ayahnya bangga. Ayah seperti Jalil harusnya malu punya menantu model begini." Wajah Nadia mengeras. Ia menutup laptop, bangkit, dan mendatangi Rian yang masih terduduk. "Kita harus bicara," katanya pelan tapi tegas. Rian menatap istrinya. Matanya bengkak. Wajahnya tak terawat. "Kamu tahu ini semua berawal dari apa?" tanya Nadia. Nadanya datar. "Aku tahu, dan aku menyesal." "Menyesal sekarang? Setelah semua orang tahu? Setelah papa malu? Setelah semua kontrak kerja sama keluargaku dibatalkan?" Rian diam. Nadia melipat tangan di dada. Wajahnya menegang. "Rian, kamu bukan cuma menghancurkan dirimu sendiri. Kamu menyeret aku, keluargaku, ke dalam lumpur yang kamu buat sendiri. Aku nggak pernah berniat. Tapi kamu melakukannya. Kamu bilang ibumu sudah meninggal. Kamu sembunyikan dia demi gengsi. Demi kebanggaan palsu yang sekarang malah menjatuhkan kita. Kamu pikir uang dan pesta bisa menutupi semua itu?" Rian menunduk. Tak sanggup membela diri. Ia sadar, semuanya benar. Nadia, ayahnya, bahkan publik semuanya benar. Dan sekarang, papa minta kita pisah rumah sementara. Untuk jaga nama baik. Katanya, "Menantu macam begini, jangan bawa aib ke dalam rumah saya." Rian membelalak. "Apa? Nadia, kamu serius?" Nadia menatap tajam. "Aku akan pulang ke rumah papa sementara. Sampai keadaan tenang. Kamu selesaikan urusanmu. Tapi jangan berharap semuanya akan kembali seperti semula." Rian terduduk lemas. Dunia yang semula ia genggam erat kini seperti pasir yang mengalir dari sela jari-jarinya. Tak bisa dihentikan, tak bisa dikembalikan. Hari itu, Nadia keluar dari apartemen tanpa sepatah kata lagi. Ia membawa satu koper. Tak menoleh saat pintu ditutup. Rian terdiam di ruang tamu, menatap pintu itu lama, hingga rasanya udara di sekitarnya menghilang. Keheningan menelan segalanya. Saat malam tiba, Rian masih duduk di tempat yang sama. Televisi menyala tapi tak ia dengar. Ponselnya berbunyi tapi tak ia angkat. Di meja, dompet kain tua milik ibunya tergeletak, masih dengan foto masa kecilnya yang kini telah mengubah segalanya. Ia menggenggam dompet itu, lalu menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan sekadar duka, tapi tangisan kehilangan atas segalanya. Dunia, nama baik, istri, dan yang paling dalam, seseorang yang tak akan pernah kembali. Langit Malino tampak murung sepanjang minggu. Gerimis turun saban sore, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Rian kini tinggal seorang diri di apartemen yang dulunya ramai oleh tawa, candaan, dan tamu-tamu bisnis. Sofa panjang itu tak lagi empuk, tapi dingin dan kosong. Dapur bersih berkilap itu tak pernah lagi dipakai memasak, hanya berisi piring kotor dan cangkir kopi sisa malam-malam tak tidur. Ia duduk di sudut ruangan dengan pakaian seadanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus. Di tangan kanannya, ia menggenggam dompet batik milik mendiang ibunya. Di tangannya yang lain, ia memegang sendok kayu yang dulu selalu dipakai ibunya saat menakar gula dan tepung untuk membuat kue cucur. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang megah dan mapan itu, Rian turun ke dapur.
Bukan untuk membuat konten, bukan untuk gaya hidup sehat seperti di akun Instagram lamanya yang kini dibanjiri cacian, tapi untuk memasak kue cucur. Tangannya kaku. Campuran tepung beras, gula merah cair, dan air ia aduk dengan takaran yang ia ingat samar-samar. Ia tidak ahli, tapi di tengah keterpurukannya, itu satu-satunya hal yang bisa menghubungkannya dengan sosok yang telah pergi membawa separuh jiwanya. Saat api menyala dan wajan memanas, aroma gula yang meleleh pelan-pelan memenuhi dapur. Aroma itu bukan sekadar bau manis, tapi bau kenangan. Bau rumah panggung, dapur kayu, dan suara ibu yang bersenandung lirih sambil memasak. Ia tak mampu menahan tangisnya. Air matanya jatuh ke dalam adonan. Tapi ia tak peduli. Biarlah. Mungkin itu satu-satunya bumbu yang bisa menyamai rasa asli buatan ibunya. Beberapa hari setelah itu, Rian membuat keputusan yang mengejutkan semua orang, meninggalkan apartemen dan kembali ke kampung halaman. Ia tak memberi pengumuman. Ia tak ingin dikasihani atau dikejar media. Ia hanya membawa satu tas punggung, 10 lembar uang hasil penjualan jam tangannya yang dulu berlapis emas, dan sebungkus kue cucur buatannya sendiri. Rumah panggung tua milik ibunya berdiri bisu, seperti menunggu pemiliknya kembali. Lantainya berdebu, dindingnya retak, dan suara kayu berderit setiap kali Rian melangkah. Tapi anehnya, disinilah ia merasa paling diterima. Ia membuka jendela, membiarkan angin pegunungan masuk. Di sudut rumah, ia melihat tungku bekas ibunya masih utuh, lengkap dengan kayu bakar yang tersusun rapi. Di atasnya, ada panci aluminium kecil dan saringan dari kawat karatan. Semuanya masih ada. Seolah waktu berhenti menunggu dia pulang. Rian duduk di lantai kayu, memeluk lutut, menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Foto itu sudah pudar, tapi senyumnya tetap utuh. Senyum yang tak pernah ia hargai ketika masih bisa disentuh. Ibu, Rian gak punya apa-apa lagi sekarang. Ucapnya pelan. Tapi Rian janji, mulai hari ini, Rian akan hidup seperti yang ibu ajarkan. Sederhana, jujur, dan gak pernah malu jadi anak ibu. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian membawa keranjang berisi kue cucur buatannya sendiri ke pasar tradisional. Ia duduk bersila di tepi jalan, mengenakan kaos putih polos dan celana kain. Orang-orang memandangnya dengan berbagai ekspresi, heran, bingung, dan sebagian lagi mencibir. Bukan itu si Rian yang viral itu ya? Bisik seorang ibu ke temannya. Yang usir ibunya dari pesta? Ya Allah, kok bisa jualan di sini sekarang? Rian mendengar semua itu. Tapi ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum dan menyodorkan satu kue cucur. Silakan Bu, kalau mau coba. Gratis. Rasa buatan ibu saya. Ibu itu menatapnya sejenak. Lalu mengambil satu. Menggigit pelan. Matanya membesar. Ya Allah, rasanya, ini persis kayak buatan Bu Warni dulu. Rian tersenyum kecil. Memang itu niat saya, Bu. Dan dari hari itu, orang-orang mulai datang. Tidak hanya karena rasa kue cucurnya, tapi karena mereka ingin melihat sendiri bagaimana seorang anak yang dulu dikutuk karena durhaka, kini menebusnya dengan jalan paling sederhana, memeluk warisan cinta ibunya, kue cucur. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Rian menyalakan lampu minyak di dapur. Ia duduk di lantai, membuka kembali buku catatan kecil milik Bu Warni yang ia temukan di lemari tua. Di halaman belakang, ada tulisan tangan sang ibu. Kalau ibu sudah nggak ada, Rian jangan sedih. Ibu selalu ada di rasa kue cucur. Setiap kamu buat dengan tanganmu sendiri, ibu pasti lihat dari atas sana. Jangan malu jadi anak ibu. Ya nak. Bu Warni. Rian menutup buku itu. Ia menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena satu perasaan baru, kedamaian. Ia tahu, hidup takkan pernah kembali seperti dulu. Tapi setidaknya, kini ia punya arah. Jalan pulang. Dan meski ia kehilangan semua yang mewah, ia menemukan kembali hal yang jauh lebih penting. Harga diri, cinta sejati, dan warisan hati seorang ibu.
Sudah 3 bulan berlalu sejak dunia Rian runtuh. Dunia tempat ia dulu berdiri di puncak kemewahan kini berubah menjadi dunia yang bersahaja. Tanpa setelan jas, tanpa kursi kulit eksekutif, tanpa kilau sorotan kamera. Tapi anehnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia justru merasa utuh. Ia kini bangun setiap pukul 4 pagi, menyalakan api di tungku tua peninggalan ibunya, mengayak tepung beras, mengiris gula merah dengan sabar, dan mempersiapkan adonan cucur seperti sebuah ritual suci. Bukan lagi sekadar kue, melainkan doa yang digoreng dengan air mata dan cinta. Pasar tradisional menjadi tempatnya berdamai. Orang-orang kini memanggilnya dengan nama penuh hormat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Anaknya Bu Warni. Itulah gelar yang selama ini ia hindari. Tapi sekarang, itu adalah gelar paling mulia yang pernah ia sandang. Suatu pagi, di antara tumpukan dagangannya, datang seorang pria parubaya mengenakan jas rapi, didampingi 2 orang muda yang membawa kamera kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari majalah komunitas. Mereka datang bukan untuk menghujat, tapi untuk mendengar. Kami mendengar kisah Anda, Pak Rian, tentang permintaan maaf yang tidak pernah bisa disampaikan dan kue cucur yang menjadi jembatannya. Rian mengangguk pelan. Ia tersenyum, getir. Banyak yang benci saya dulu, katanya pelan. Dan saya memang pantas dibenci. Saya kehilangan ibu saya, bukan karena ajal datang tiba-tiba, tapi karena saya sendiri yang mendorongnya menjauh. Saya tak akan pernah bisa menghapus itu. Wartawan itu menunduk hormat. Tapi Anda memilih untuk kembali. Tidak semua orang punya keberanian untuk memulai dari nol. Apalagi dari titik serendah itu. Rian terdiam sejenak. Lalu menatap ke langit biru yang pagi itu tampak cerah. Secerah hatinya yang mulai pulih. Saya kehilangan segalanya. Nama, harta, istri. Tapi saya dapat sesuatu yang tak bisa dibeli. Saya dapat kesempatan untuk menebus. Walau mungkin ibu saya tak pernah dengar permintaan maaf saya. Ia menunduk. Hatinya kembali sesak. Tapi saya percaya, Allah dengar. Dan saya percaya, cinta ibu itu tetap hidup di setiap kue cucur yang saya jual. Hari itu, ia pulang lebih cepat. Bukan karena dagangannya habis, tapi karena hatinya terasa penuh. Di rumah, ia membuka kembali kamar ibunya yang sudah ia tata ulang. Kini kamar itu dipenuhi foto-foto kenangan. Rian kecil digendong, Bu Warni tertawa di dapur, dan satu foto yang paling besar. Potret Bu Warni sedang duduk di pasar dengan senyum tulus. Ia berdiri di depan foto itu, menyalakan lampu kecil di bawahnya. Lalu duduk di lantai, membuka mushaf kecil yang sampulnya mulai terkelupas. Mushaf itu milik ibunya. Setiap halaman masih beraroma daun pandan dan sabun cuci, khas tangan-tangan ibu yang terbiasa bekerja sambil tetap menyebut namanya. Rian mulai membaca surah Yasin. Suaranya lirih, terputus-putus, tapi penuh ketulusan. Tangisnya mengalir, bukan karena sedih semata, tapi karena rasa rindu yang tidak bisa dijembatani waktu. Ya Allah! Bisiknya usai membaca. Aku tahu, aku tak akan bisa memutar waktu. Tapi tolong sampaikan pada ibu, bahwa anaknya sudah kembali. Bukan kembali ke kemewahan, tapi ke fitrahnya, ke asalnya, ke rumah tempat kasih sayang lahir. Malam itu, Rian bermimpi. Ia berada di dapur tua, duduk di bangku kecil. Di hadapannya, seseorang sedang membolak-balik adonan cucur di wajan panas. Suaranya riang, aromanya hangat. Ibu, bisiknya. Sosok itu menoleh. Wajah Bu Warni tersenyum. Nak, kamu pulang. Rian tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Lalu jatuh berlutut dan memeluk kaki ibunya. Ibu, maafin Rian. Bu Warni membelai rambutnya. Lembut. Rian gak perlu minta maaf. Ibu tahu, Rian hanya belum dewasa saat itu. Tapi sekarang, ibu bahagia lihat kamu sudah tahu jalan pulang. Air mata Rian pecah dalam mimpinya. Ibu, jangan pergi lagi. Ibu nggak kemana-mana. Ibu di sini. Katanya sambil menunjuk dada Rian. Selama kamu masih hidup dengan cinta dan kejujuran,
kamu akan selalu bawa ibu di dalamnya. Rian terbangun. Tapi pagi itu terasa berbeda. Burung-burung bersuara merdu. Kabut tipis melayang tenang. Dan di dapur, entah mengapa, wangi kue cucur terasa lebih sempurna dari biasanya. Ia tersenyum sendiri, lalu bangkit, siap menjalani hari. Tak sebagai pebisnis sukses, bukan pula sebagai suami dari wanita kaya, tapi sebagai anak dari Bu Warni, yang kini hidup kembali dalam setiap cucur hangat yang ia bagikan. Karena ada luka yang tak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Dan ada cinta yang tak pernah mati. Cinta seorang ibu,